Assalamualaikum. Lah, kemana ini orang belakang? Woi, ayo sini. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita sudah tidak lagi bersama Denny. Nah, sekarang ente yang gantiin Denny. Sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kurang semangat nih, apa kabar? Iya. Asik. Terus. Sekarang sih saya ganti Denny Cagur, saya adiknya yang paling bontot. Nah kan, kakaknya keluar. Ntar dulu. Ini ngapain di sini? Nggak tahu dia nggak tahu. Nggak, ini kreatif apa urusannya ada gue di sini? Pokoknya dia gantiin ente. Ganti saya, Bos. Iya udah, aneh nggak perlu ente lagi. Oh iya. Assalamualaikum. Salim dulu, salim. Iya. Salim. Pamitan dia. Iya, Bos. Ya, hati-hati yang ya. muda ya. Yang tua di rumah. Cium tangan lo. Sama abang. Woi, ntar lu ini ya. Oh, ini si Haikal sama si Yuda. Ini dia tamu kita. Iya. Oh, ini tamu. Tamu spesial. Iya. Kenal ya? Saya mau udah tahu banget Pak Ustadz aja yang nanya dah. Enggak, tadi saya nongol, itu kayaknya gue kenal dari sebelah situ. Iya, salam adek gue itu ngapain di situ? Oh, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode ini spesial karena bicara tentang mimpi yang terwujud. Ya, nah pertama ini kita tampilkan ini orang dekatnya Denny, paling bontot, adek bontot. Subhanallah, mirip ya. Mirip ya, ya satu cetakan Pak Ustadz. Gantangan mana? Iya. Bu itu tau nggak, itu pelan tapi nyakitin saya. Bu. Kenapa beliau dihadirkan di situ? Itu kan ada pertanyaannya. Kenapa? Apakah karena adanya Denny? Pertama, iya adanya Denny. Yang kedua, ini webmasternya Indonesia. Salah seorang pengusaha di bidang IT. Ini panggilannya kalau di Twitter Mbah Pak Ustadz. Si Mbah kapan nongol, Mbah Webmaster Edi. Gue bilang, itu sekarang gue mau nanya itu kenapa lo dipanggil Mbah? Panggilannya kalau di Twitter Mbah Pak Ustadz. Iya, di Twitter dipanggilnya namanya Mbah. Kenapa itu Mbah? Ini kalau di Twitter orang nggak ada yang tahu mukanya nih. Ini baru sekarang nih dia nongol di depan kamera Pak Ustadz. Di DP BBM-nya pun DP BBM, di DP Twitter nih orang nggak tahu nih wujudnya kayak gini. Ternyata ini orangnya. Gitu. Karena dari tahun 2004 nggak pernah pakai nama asli, nggak pernah pakai muka. Jadi benar-benar nggak diketahui sama sekali identitasnya. Jadi gitu, ngumpet Pak Ustadz. Iya, ngumpet. Itu cerita mulai awalnya gimana itu kata sampai nggak pulang ya? Iya. Iya. Dulu awalnya sering main warnet. Karena dulu di rumah nggak ada komputer. Miskin, susah. Miskin bener Pak Ustadz. Tapi jangan kenceng-kenceng. Siap. Jadi dulu gini Pak Ustadz, bahkan Mama itu penanya, Den, ini si Dedek mau jadi apa tiap hari di warnet mulu? Ya nggak tahu, memang di situ kali dunianya. Dia ternyata sekarang baru semuanya membuahkan hasil Pak Ustadz. Dia tahu banyak tentang IT, terus sekarang juga sudah bikin pelatihan-pelatihan di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin baru pulang dari mana? Bali. Gitu Pak Ustadz. Dan penghasilan dia nggak kalah penghasilan saya Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Ada obsesi apa saat itu? Apa mimpinya waktu itu? Gue juga belum tahu nih mimpi lo apaan sih? Dulu gara-gara kan ini temanya menggapai mimpi. Menggapai mimpi. Nah, ngomong lu sekarang lo jadi Pak Ustadz. Dulu kalau buka internet tuh suka ada web yang bilang dapat duit dari internet segala macam. Percaya nggak apa nggak percaya di situ jadi penasaran. Coba belajar, akhirnya masuk ke kenal sama dunia hacking, dunia cybercrime. Hacker gitu? Ya, sempat kenal sama komunitas hacker juga. Nah dari situ udah mulai menghasilkan juga. Tapi duitnya nggak berkah. Duitnya benar-benar nggak berkah, dapat banyak. Bentar, nggak berkah lu dosa lu gue baru tahu nih. Jadi ntar saya akan tanya nih, ntar saya akan ceritain ke emak bapak biar diomelin di rumah. Gimana ceritanya tetap bareng kita di chatting dengan dia.
Menggapai Mimpi bareng sama si Mbah Webmaster ID. Ya, Mbah nggak ada tua-tuanya Ibu ya. Iya. Gimana lanjutin yang tadi tuh? Ya, jadi abis masuk dunia kayak gitu, punya obsesi pengen bikin web hosting waktu itu. Pengen bikin usaha, bikin web, segala macem. Belajar otodidak. Habis belajar otodidak dan ternyata gagal. Karena ilmunya belum cukup. Banyak yang masuk dikurangin ilmunya, masih banyak belajar. Sampai akhirnya waktu itu ngimpi pengen punya mobil. Gak punya duit sama sekali, gak punya mobil, udah gak masalah lah. Dulu yang penting pengen punya mobil sedan putih. Itu ngimpinya satu aja itu. Semua gambar dicari di Google, di googling. Dikumpulin yang putih-putih. Dikumpulin, iya yang putih. Ditaruh di DP BBM sampai dibilang lu ntar gila gak punya mobil gitu. Cuma akhirnya dari situ ada aja jalannya. Dapat, alhamdulillah. Dari apa? Dari internet. Dan itu gak pakai duit sama sekali. Jadi nggak belinya gratis, nggak pakai selawat tuh ya? Sholat, disolatin Ustaz. Sholat. Oh, sholat. Jadi gimana maksudnya ikut? Iya, jadi dulu sempat ada teman yang minta tolong di internet, ada masalah, ditolongin tuh sebanyak berapa ya, 20 orang. Habis nolongin mereka, habis mereka dapat masalah kelar, nggak lama ada yang ngajakin tuh ikut lomba waktu itu. Ikut lomba segala macam. Sampai akhirnya ikut kompetisi buat jadi brand ambassador Yahoo. Wow. Ya. Brand ambassador Yahoo Indonesia. Aku ikut di situ, manfaatin sosial media buat menang, dikasih votingnya. Alhamdulillah juara 1 dan jadi brand ambassador Yahoo 2011-2012. Hadiahnya mobil yang sama banget di googling. Mobil sedan warna putih. Jadi yang Oke, nah ini di dalam tema Menggapai Mimpi kan cuman Dede Fajar Kurniawan, nama aktenya ya Pak Ustadz. Dede Simbah. Panggilannya Simbah, Mbah Webmaster ID. Master ID. Oke, ntar juga kita akan ngobrol-ngobrol sama Dede tentang bagaimana cara memaksimalkan sosial media untuk berbisnis Pak Ustadz. Sokmed. Oke, kita akan undang lagi ini bintang tamu yang kedua. Mimpinya besar sekali untuk kategori dia di saat bermimpi seorang penambal ban pinggir jalan. Tukang tambal ban. Tukang tambal ban pinggir jalan tapi mimpi pengen punya mobil mewah. Pengen Hummer ya. Pengen Hummer. Waduh, kita lihat tercapai atau tidak. Kita undang ini dia Bapak Mulyadi dan Ibu Mulyana. Mantap Den. Pak Mulyadi. Saya tuh bener gitu ya, saya sering bilang sama orang gitu. Karena kadang-kadang orang tuh nggak berani bermimpi gitu. Orang buka, maaf ya misalkan gorengan gitu ya. Terus ada rumah dijual di depan. Tidak terbersit pikiran dia, kayaknya bisa tuh kebeli gitu. Enggak gitu. Nah ini lain yang satu ini. Dalam keadaan dia tukang tambal ban, dia pengen banget punya Hummer dan dikumpulin duit. Tukang tambal ban ngumpulin duit. Kebeli deh. Hummer mainan 80.000. Tapi bener serius itu. Gimana tuh Ji? Gimana Ji? Cerita Ji. Gimana? Awalnya. Kegiatan sehari-hari waktu itu tambal ban pinggir jalan, betul Pak Mulyadi? Betul. Iya. Pertamanya dari tahun 98. Kita buka tambal ban di pinggir jalan. Wah. Iya. Cuman kita buka tambal ban di pinggir jalan tuh kan kita nggak punya modal. Modal kita cuman apa ya? Keberanian aja. Cuman modal keberanian aja. Terus kita kumpulin sampai kita jual alat-alat yang di rumah yang memang nggak begitu dipakai kan kita jual, kita kumpulkan sampai apa ya, cincin kawin. Cincin kawin kita jual satu, jadi masih satu buat modal, buat beli mesin kompresor. Beli mesin kompresor. Untuk tambal ban itu. Kunci-kunci. Di saat memulainya. Ya di saat memulainya. Alhamdulillah semenjak kita mengawali itu
hari pertama kita dapatkan, kalau nggak salah sekitar 7.500 ya. Tuh langsung kita bacain doa selamat, sebahagian kita sedekahkan. Iya. Iya, kita sedekahkan kan. Oh ya. Ya, memang sih 7.500 rupiah aja, cuman itu kita bacakan doa selamat, kita panggil orang, terus ada sisa 1.000-2.000 kita kasihkan, kita sedekahin. Alhamdulillah semenjak kita memulai itu kayaknya berangsur-angsur tuh kayaknya cepat sekali. Kita juga nggak menduga-duga ya. Jadi usaha kita tuh kian hari kian rame, bulan sampai tahun ya rame terus. Oh bagus sekali usaha kayak begini, saya bilang nih, ini perlu kita kembangkan, ini perlu kita penambahan modal gitu. Dari sedekah ya. Cuman kita amalkan selalu sedekahnya. Terus kalau sholat kan sudah memang diwajibkan dari sononya, jadi kita nggak perlu nggak perlu lah. Tapi kalau untuk yang masalah yang sunat-sunat, model yang kayak sedekah, terus apalagi duha, tahajud, sholat duha sama sholat tahajud, sama nggak lepas dari itu pentingnya lagi kita harus minta doakan sama orang tua. Orang tua. Selalu begitu ya. Selalu orang tua tuh ada. Orang tua. Itu cerita hammernya tuh terus gimana? Beli itu? Yes. Iya. Hammer tuh. Ntar Ustaz, cerita belinya ntar. Tanggung nih. Ntar abis ini sabar. Masa saya bukan Ustaz aja sabar. Iya. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di chatting dengan ya. Siap. Allahu Akbar. Selalu ada orang tua Pak Ustadz di balik orang-orang yang sukses dalam setiap pekerjaannya. Silakan. Tadi sempat nyebut orang tua. Dukungan orang tua gimana tuh Mas? Dukungan orang tua saya berharap yang penting orang tua bisa mendoakan aja. Terus sebahagian dari hasil kita juga kita komitmen selalu membagikan hasil kita ini ke orang-orang sekitar, ke orang tua. Yang penting supaya cepat berkah, saya bilang sama istri. Alhamdulillah selalu dapat dukungan istri gitu. Jadi istri juga nggak kalah pentingnya. Kalau kita mau sedekah istri juga nggak bisa kayaknya. Jadi memang harus sama-sama sejalan. Alhamdulillah. Iya. Nah Dedek, orang tua gimana Dek? Bapaknya dia kan bapak saya juga Pak Ustadz. Iya. Nah, versinya Dedek gimana? Pernah minta doa mama, papa? Kalau doa yang pertama, kalau pengen apa-apa tuh yang pertama ditanya ke mama mau apa? Jadi sebelum pengen apa-apa nanya mama mau apa ataupun ngejanjiin orang tua. Jadi pernah nggak ada duit sama sekali, yang dilakuin cuma mama mau apa? Mama cuma minta emas sama emas doang sih biasanya sih. Orang tua kan seneng emas kan rata-rata. Seneng dandan ya, seneng perhiasan ya. Jadi bilang sama mama, ya udah minggu depan ya dia beliin ini deh. Emas, padahal di kantong tuh nggak ada duit sama sekali. Tapi alhamdulillah ya karena udah janji, udah nazar. Terus minta mama buat beli emas. Enggak. Tahu rezekinya datang aja, Oh, ada gitu. aja. Yang penting sih tujuannya emang cuma buat orang tua sih. Buat kenengin orang Dapat tua. gitu ya. Dapet. Pasti dapat. Subhanallah. Jalannya kebuka Pak Ustadz ya? Jalan kebuka. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi tentang mobil Hammer tadi gimana itu? Apa bertahap atau langsung punya itu? Memang segala sesuatu kan kita niatkan semua, cuman saya yakin kalau hadisnya sih nggak tahu, cuman Allah berjanji begitu kita ngasih satu pasti dibalas 10 kali lipat. Itu Allah janji. Kalau kita minta, kalau saya beda. Kalau saya ngasih satu, saya minta 100 kali lipat sama Allah, cuman sama Allah. Nanti saya tambahan lagi sama yang saya kasih itu, saya tolong doain ya. Kepingin apa? Kepingin ini. Biasanya kayak gitu. Nah pernah ada cerita juga yang sempat di bengkel ngelihat mobil Hammer, bilang pengen, terus temennya, oh nggak mungkin loh. Gitu. Iya. Gimana ceritanya Mas? Saya pernah orang masuk ke bengkel saya ya. Oh ini cerita udah punya bengkel ya? Punya bengkel. Iya. Jadi dari tambal ban terus jalan Iya. sampai punya bengkel. Iya. Jadi orang masuk, ngapain kemarin ya? Ngompak ban. Ngompak ban. Jadi ini mobil, oh bagus banget saya bilang ini mobil.
bisa nggak mungkin kita punya ini. Saya bilang sama istri saya. Istri saya senyum aja terus sama-sama kawan-kawan saya kan. Katanya, oh mahal Pak Haji itu mobilnya. Ya saya tahu, saya bilang mahal, justru itu saya kepengen itu. Tapi kita sama-sama baca salawat Pak Ustadz. Sama Pegang tuh mobil gitu. Oh, disalawatin. Iya Salawatin. Allah. Kan udah dapat pelajaran Pak Ustadz setiap hari di wisata hati gitu. Tadi lu udah kenal saya udah. Udah. Masa? Yang hammer kan baru aja kita dapatnya gitu ya. Memang perjalanannya cuman apa ya habis. Cuman singkat juga sih perjalanannya. Jadi Terlalu kalau kita hitung-hitungannya kayaknya untuk mencapai ke situ kayaknya masih beberapa tahun lagi. Bertahun-tahun kan mungkin puluhan tahun ya. Jadi pada saat itu istri saya bilang sama saya, katanya ini mobil kita jual terus kita sedekahin ke rumah tahfiz aja, kasihan itu anak-anak. Benar saya bilang nih, kata istri saya benar. Ya alhamdulillah kalau gitu. Ini bagus ini saya bilang ini jurusnya yang paling ampuh ini buat kita mencapai Suatu tujuan. Keinginan yang kita yang nggak mungkin bisa kita capai. Saya bilang kayak gitu. Alhamdulillah pada saat itu kita kasihkan. Mungkin karena saking senangnya orang itu dikasih kan. Jadi kayaknya sampai nangis-nangis sampai gimana ya. Mungkin di situ kayaknya doanya yang Terkabul. Kalau memberi, insya Allah Pak Ustadz ya. Ya saya termasuk yang apa, cerita ini saya ada di dalamnya gitu. Jadi hari saya datang itu, hari dia dapat hammernya itu. Dia bilang, saya pengen jemput Ustadz gitu. Pakai hammer dan itu kejadian. Iya. Hari itu ada orang pindah tangan hammer itu ke beliau. Tanpa itu nggak diduga sebelumnya. nggak direncanakan sama sekali. Kita jemput Ustadz kan nggak pakai mobil hammer tuh. Iya. Enggak. Betul. Tapi pengennya itu gitu. Jemput. Tengah jalan langsung tuker set gitu. Tengah jalan betul-betul di tengah jalan. Belum nyampe ke rumah beliau. Jadi emang nih kekuatan keinginan tuh emang, apalagi kalau disandarkan sama Allah gitu. Kalau cuma sekedar keinginan nanti jadi gila. Gila kalau kecapai sombong, berdeguk, belagu gitu. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, nggak tercapainya aja udah jadi ibadah. Kalau tercapai pun ini semua semata-mata karena Allah. Amin. Oke, nah Denny mau ngucapin terima kasih nih buat para pemirsa chatting dengan YM masih setia bareng kita di sini. Juga buat semua penonton yang di studio ya. Ini ada informasi, biasakan berolahraga minimal 10-15 menit sebelum beraktivitas. Agar terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama kolesterol. Karena kalau kadar kolesterol itu tinggi, nggak punya tanda-tanda, tiba-tiba blek, jatuh, nggak sadarkan diri. Karena serangan jantung dan stroke, nauzubillah min zalik ya. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah ada Omepros, ini dia. Omepros, suplemen sehat untuk menurunkan kolesterol jahat. Dan menormalkan tekanan darah karena Omepros mempunyai kandungan omega 3, 6, dan 9. Omega 3-nya bermanfaat sebagai antioksidan, mampu mencegah terbentuknya radikal bebas yang merusak sel-sel otot jantung sehingga mengurangi resiko serangan jantung. Kandungan omega 6-nya bermanfaat menjaga kesehatan pembuluh darah sehingga mengurangi resiko serangan stroke. Sedangkan omega 9 efektif menurunkan kadar kolesterol LDL yang disebut kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol HDL yang disebut sebagai kolesterol baik dalam darah kita. Jadi jangan salah pilih, hanya Omepros, suplemen sehat, turunkan kolesterol jahat untuk jantung sehat. Ya, kita masih akan ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu kita. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Balik lagi di chatting dengan YM bareng tamu-tamu kita. Ini Dede, webmaster. Tadi katanya mau ngasih tips ya? Gimana tuh, Dek? Kan di pelatihan-pelatihan sering disampaikan. Dan gimana caranya? Mungkin kalau punya Twitter bisa bermain Twitter, bisa memaksimalkan dengan mengumpulkan follower. Nanti itu follower itu ternyata bisa untuk advertise atau untuk iklan. Bahkan untuk satu iklan pun ada yang seharga, satu tweet aja ada yang seharga 5 juta. Sekali nge-tweet? Sekali nge-tweet untuk promosi iklan. Nah itu bisa dimanfaatkan dengan... Saya nggak pernah dibayar tuh. Tweet-tweet.
Ada ya? Iya, ada Ustaz. Itu ada bidangnya. Sungkan kali orang ke saya ya. Iya. Iya, orang juga tahu Ustaz duitnya udah banyak. Amin. Doa Ustaz ya. Dan sekarang saya malah bangga sama adik saya. Wah. Saya nanya mama kalau lagi ke rumah Pak. Dede mana mah? Lagi di Bandung. Ngisi acara sama perusahaan ini, ngasih materi tentang sosial media. Oh. Lagi di mana mah? Pelatihan di Semarang. Subhanallah. Kemarin lagi di mana mah? Dede lagi di Bali, diundang sama salah satu brand kosmetik untuk membriefing orang-orang di bagian marketingnya agar bisa lebih produktif. Wah, dalam hati saya bangga sama adik saya. Nah, Pak Mul juga, yang tadi Pak Mul, kita kembali lagi ke Pak Mul. Pernah nyuruh orang untuk yang sedang membutuhkan uang, gimana tuh akhirnya malah disuruh sedekah? Orang itu datang ke tempat saya, katanya saya mau butuh uang, katanya mau buat ya keperluan di rumah kali, menunggu gajian. Saya bilang, ini kebetulan hari ini saya nggak ada yang standby uangnya. Mungkin di lain hari mungkin bisa atau besok. Waduh, butuhnya sekarang banyak lagi butuhnya. Beberapa juta kan. Jadi saya bilang, waduh, begini aja saya bilang, kamu kan butuh banget. Iya, mau jual rumah katanya segala, mau nyuruh saya beli, saya nggak minat. Saya bilang begini aja, mau jurus yang paten nggak? Saya bilang gitu. Jurus paten gimana katanya? Ini, kamu punya uang nggak? Saya bilang, ya punya, tinggal 300.000. Maka tinggal 10 hari apa berapa hari lagi baru gajian. Kan memang suami istri, pegawai negeri. Punya uang berapa? Saya bilang, 300.000 ada. Ah, gini aja, nekat aja kamu berani nggak? Saya bilang. Jadi nekat apaan Pak Haji? Itu uang yang 300.000 itu disedekahin, mumpung hari ini hari Jumat. Wah, ya nggak bisa, gimana untuk makan anak istri katanya. Sedekahin aja uangnya itu. Boleh nggak uangnya yang 300 itu misalnya saya sedekahkan hari ini, saya tinggal dulu buat beli susu, buat beli beras. Itu berarti nggak nekat, saya bilang. Nekat aja sekalian. Saya cuma nyaranin untuk hari ini, saya bilang saya nggak bisa ngasih maaf sekali, saya nggak bisa bantu gitu. Terus nanyanya kemana aja saya sedekahkan, ya terserah kamu. Mau ke masjid kek, mau ke anak yatim, mau ke janda-janda. Yang penting supaya tepat sasaran, saya bilang. Kita membantu mendoakan juga. Saya bilang sama istri, Mah, tadi saya orang minta bantuan dana, kita nggak bisa ngasih, saya saranin, disedekahin aja uang yang 300.000 itu. Saya juga bingung ini, gimana ini? Jadi jangan-jangan ini Allah nanti membalasnya lambat-lambat, ini saya juga takut dah. Tadi 300.000, 300.000 itu. Terus saya ambil uang, kalau nggak salah 3 juta apa berapa saya ambil, saya ganti 10 kali lipat, nggak apa-apa nih. Siapa tahu Allah nanti lambat gantinya, saya aja yang duluan gantinya, saya bilang ini. Saya siapin uang 3 juta. Jadi mau saya kasihkan rencana saya. Besok setelah mau diantar rencananya. Setelah 1,5 jam apa 2 jam ya nelpon lagi. Pak Haji katanya. Rumah saya alhamdulillah lakunya di atas dari yang kita harapkan lagi, sekitar 40 jutaan. Lebihnya. Alhamdulillah saya. Nggak jadi dong ngasih 3 juta itu. Nggak jadi. Dia datang malah ngucapin terima kasih. Terima kasih gitu malah. Seru nih. Bisa sedekah ke sana kemari lagi. Takut kita apa ya? Waktu ngomong sih yakin ya. Yakin, tapi pas udah kerjaan malah aduh. Orangnya udah pulang mikir gitu. Siapa tahu Allah gantinya agak lama gitu. Saya Dek dulu gitu juga di awal-awal ya. Gimana? Sering empot-empotan. Saya ini kan orangnya suka jutek. Tapi yang saya omongin tuh insya Allah ya. Kalau diterima itu Masya Allah. Satu saat ada teman saya telepon. Ustaz, doain saya punya anak udah saya bawa ke rumah sakit. Bilang gitu. Ruri namanya. Kenapa Rur? Ini demam berdarah. Saya bilang sama dia, Rur, sekarang saatnya lu buktiin sedekah. Lu putar balik. Enggak usah lu bawa anak ke rumah sakit. Tapi ini anak harus diinfus, harus apa, udah ya, payah kan. Udah lu balik. Ada duit berapa di kantong, lu langsung sedekahin. Ya Ustaz, samina wa ta'ala Ustaz, tutup dia telepon. Abis tutup saya deg-degan. Asik deh, waktu dulu nih, kan belum terlatih saya tuh waktu itu kan. Tuh saya tungguin teleponnya tuh Ji. Saya tungguin telepon, nggak nelfon. Aduh, saya takutnya begini. Ustadz, barangkali Allah lebih sayang kali ya sama anak saya. Saya khawatir banget itu. SMS itu yang datang ya. Dulu kan handphonenya jadul ya kan. Kalau SMS masuk kan nggak ketahuan dari siapa yang ngirim.
Saya asal ada SMS masuk, copot jantung saya. Aduh, nih SMS ini masuk nih. Begitu buka, bukan itu. Dan itu sampai 4 hari, Den. 4 hari. Saya sampai mikirin, aduh si Rory marah sama gua nih. Anaknya mati nih gara-gara. Ih bener, Den. Baru itu. Terus. Tiba-tiba dia nongol dengan nama anaknya, dan subhanallah. Jadi, pada saat saya bilang gitu, Jimul, Bu. Saya bilang begitu, dia langsung matret balik gitu. Langsung puter balik. Pada saat muter itu dia tadinya mau nyari orang. Dia mau turun mau nyari orang. Tapi dia pikir takutnya kelamaan nih. Jadi dia buka duit di kantong. Kemudian dia cari di laci-laci mobil. Dia langsung sebar aja. Dia bilang sama Allah, bagiin kepada yang membutuhkan ya Allah. Langsung dia lepas, Bu. Langsung dia lepas. Terbangin gitu Dia terbangin gitu. Dari mobil gitu Mas. Kemudian dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Dia nggak ngeliat-ngeliat nih. Anaknya di belakang kan. Istri juga nggak ada. Sampai rumah anaknya bilang gini. Pak, kok ke rumah, kok ada di rumah kita gitu. Nggak jadi ke rumah sakit gitu. Iya, nggak jadi ke rumah sakit. Emang Dede mau dibawa ke rumah sakit? Iya, kamu ini mau dibawa ke rumah sakit, kamu ini demam berdarah. Ada dia sehat kok. Langsung main bola, langsung kemudian besoknya sekolah, dan nggak terjadi apa-apa. Subhanallah. Wah, subhanallah. Banyak kisah-kisah yang luar biasa Pak Ustadz ya. Oke, masih ada satu segmen. Kita tahan dulu ceritanya. Kita juga masih punya pertanyaan terakhir buat 2 tamu kita. Tetap di chatting ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, menggapai mimpi. Dedek mimpinya dulu pengen punya mobil sedan putih tercapai subhanallah. Dari sebuah ajang percis seperti yang di dia DP. pengen. Yang di googling juga ya. Iya, yang di googling, yang ditempel gambarnya. Itu berarti ada kekuatan pas di saat kita pengen gitu Pak Ustadz ya? Ya Allah memang senang bercanda. Allah asli senang bercanda. Dalam konteks apa itu? Ya, dia ingin, he want to show his miracle ya. Okay. Ketika orang bilang, panas amat ya kalau ada tukang es kelapa enak gitu. Ih, tiba-tiba tukang es kelapa lewat. Ceng, gitu. Sehingga kita, subhanallah. Tapi gak berhenti tukangnya, lewat terus gitu. Dan ternyata dia baru nyadar dia ada di pangkalan tukang es kelapa. Ya. Jadi waktu ikut ajang lomba itu yang diikuti se-Indonesia ya? Iya. Pada awalnya optimis atau ya ragu karena yang ikut kan ribuan? Udah optimis banget karena ya waktu itu posisinya ketiga. Oh jadi dari ribuan ratusan diseleksi tinggal 5 besar? Iya. 3 besar? 5 besar, posisi diundang di final di hotel gitu ya? Iya. Dan di depan mata tuh ada mobilnya. Sebelum naik ke panggung tuh mau di depan mobil doa. Oh ya? Iya, Ustaz. Jadi sempat doa kalau emang ini rezeki, ya Allah tolong deketin dan bisa dibawa pulang langsung. Saingannya berat-berat, emang ganteng-ganteng, badannya gede-gede, tapi ternyata alhamdulillah menang. Oke. Menang juara 1 dapat langsung. Dan mobil bisa dibawa pulang. Bawa pulang. Dan saya dapat kabar waktu itu saya lagi di luar kota, Pak Ustadz. Saya dapat kabar. Iya, lagi syuting Bang Dinnya. Saya lagi di luar kota, dikabarin Dede menang. Saya menangis sambil sujud di hotel, sujud syukur saya waktu. Sujud syukur, ya Allah, dapat ternyata apa yang dia inginkan. Gitu. Mama dikasih tahu nangis Pak Ustadz. Ma, Dede menang ajang lomba yang itu, hadiahnya mobil putih. Nggak ngomong Mama, ini apa sinyalnya putus? Masih diam, tapi saya ini nada nyambung. Nangis ya. Nangis. Makanya tuh pemirsa kalau yang pengen pada pergi haji ke Baitullah ya. Ini kan udah pada pulang yang pada pergi haji kan. Nah itu datang pinjem kain ihramnya. Kan ada yang suka bawa pulang kain ihram tuh. Pinjam kain ihramnya. Orang minta korma, minta zam-zam, jangan. Minta kain ihramnya aja. Pinjam sebentar. Jadiin itu alas buat tidur. Terus tidur di situ. Kalau perlu kain ihram yang belum dicuci. Insya Allah pagi-pagi pada gatel udah badan. Saya nungguin insya Allah berangkat gitu ya. Jadi buat yang jauh dari pergi haji, buat yang belum dapat mimpi Rasul gitu ya. Terus apalagi kira-kira yang yang ngontrak pengen rumah gitu. Nggak apa-apa jogging tuh di dalam perumahan gitu loh. Emang tinggalnya di pinggiran apa gitu ya. Tapi pagi-pagi joggingnya tuh ke perumahan. Ya. Dibikin slow larinya sambil Allah. Pakai salawat. Allah Sayyidina. Allah kubra. Kecapean, kejauhan larinya. Bener dapat sekali-sekali jalan-jalan ke
mall, tapi jangan ke mallnya. Percuma, ke parkirannya aja. Liatin mobil kanan, Allah maksudnya. Liatin kiri, Allah maksudnya. Itu kan mobil lagi banyak tuh. Banyak. Oh seru, muter, insya Allah. Dia tanya satpam. Ngapain ibu dia tadi muter-muter? Pemirsa perhatikan. Yang penting mintanya sama Allah. Dengan cara-cara Allah. What? Allah. Pak Mulyadi, gimana kita caranya menjaga mimpi kita untuk tetap konsisten sampai kita bisa meraih seperti pengalamannya Pak Mulyadi? Saya cuman punya prinsip ya kami berdua. Yang penting kita kerja, maksud saya mencari ridhonya Allah. Jadi insya Allah kalau Allah ridho, semuanya jadi berkah kerjanya, hasilnya itu. Jadi kan yang kami tonjolkan selalu itu, walaupun kita penghasilannya banyak ya lebih bagus lagi. Kalau ini penghasilannya sedikit pun gak jadi masalah. Yang penting kita syukuri. Kita syukuri. Sedekah setiap hari. Sedekahnya setiap hari kita usahakan. Kita usahakan harus setiap hari. Paling tidak ya nggak mesti harus yang kita sedekahkan berupa materi atau uang kan. Sampai waktunya sholat, kita usahakan sholatnya tepat waktu. Gitu. Ditinggalin tuh dagangan. Tinggalin dagangan. Nggak apa-apa, yang penting ini kesempatan kita waktu doa ini. Saya sering juga dengar, apalagi di sela-sela antara azan dengan qomat itu lebih makbul lagi doanya itu. Jadi biasanya di saat-saat itu saya meminta ini ya Allah. Gitu. Luar biasa prosesnya dari tambal ban pinggir jalan, akhirnya ngumpulin sedikit-sedikit, bisa jual beli mobil bekas, ya, bisa punya tempat bikin bengkel, sampai ya, akhirnya ada yang ke situ mobil mewah pengen dibilang nggak mungkin, sekarang punya. Alhamdulillah. Impian tertinggi untuk semua orang adalah surga. Karena itu Allah mengajarkan pemirsa untuk setiap saat meminta dan menyebutnya. Saking aja surga nggak ada gambarnya. Kalau ada gambarnya udah disuruh tempel juga. Wah, iya benar. Tapi kan nggak ada. Malah ainun ro'at. Nggak pernah dilihat oleh mata. Nggak pernah didengar oleh telinga. Nggak pernah juga ada yang rasa. Tapi Allah menyuruh tuh untuk menyebut berkali-kali. Sehingga setiap habis sholat, setiap muslim selalu dianjurkan. Allahumma antas salah. Wa minkas salah. Wa ilaika ya'udus salah. Wa hayyina rabbana bis salah. Wa adkhinnal jannata dar salah. Afirmasi yang diucapkan terus menerus. Gue pengen mobil, 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 dapat. Gue pengen rumah, dapat. Gue pengen kerja, gue pengen dapat. Gue pengen naik gaji, gue pengen naik gaji, dapat. Gue pengen punya modal, dapat. Sorga. Dapat. Insya Allah. Hebat ya. Allah menyuruh permintaan tertinggi itu adalah sorga. Tapi dunia ini bukanlah barang haram untuk diminta. Jadi pemirsa nggak usah ragu-ragu. Nggak usah mengatakan, masa sih ya kita minta dunia. Harus kita rebut dunia itu. Untuk mereka-mereka yang lemah, yang tidak membutuhkan. Yang penting saya tadi lihat prinsipnya. Mintalah kepada Allah. Dengan cara-caranya Allah. Apalagi satu lagi. Kalau sudah dapat, buatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ada doanya nggak Ustaz biar cita-cita kita tercapai? Ya Allah, kabulkan cita-cita saya. Itu doanya. Allah ngerti ya Ustaz. Iya, betul. Nggak itu. Doanya direct. Saudara pengen punya duit 1 miliar, doanya gimana? Ya Allah, saya pengen deh punya duit 1 miliar. Saudara pengen ganti mobil, doanya apa? Ya Allah, saya pengen ganti mobil. Saudara pengen ngerenovasi rumah jadi tingkat 2, kamar tambah 3, ada kolam ikannya dan segala macamnya, sebut. Ya Allah, saya udah bikin gambarnya. Nih dia. Ada loteng apa segala macam, mudah-mudahan kau mewujudkan ya Allah. Doanya simpel, simple. So simple. Sama Allah ngerti semua bahasa. Yang penting awali dengan salawat, hamdalah, istighfar, konten. Doanya apa saja. Habis itu tutup lagi sama salawat, hamdalah, istighfar atau dibulak-balik silakan. Nah, saya beri contoh sekaligus penutup. Pemirsa, yuk sama-sama kita salawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdalah, alhamdulillah. Istighfar,
Astagfirullahaladzim. Silakan pemirsa berdoa, silakan. Anda yang di studio silakan berdoa. Denny, Dede, Pak Mulyadi, istri, Toto silakan berdoa. Saya aminkan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba-hamba saat ini berdoa kepadamu ya Allah. Yang mau mewujudkan apa yang mereka inginkan, impikan, cita-citakan. Ada yang pengen selesai masalahnya. Ada yang pengen dibayar hutangnya. Ada yang pengen selamat dari perkara-perkara yang menyudutkan, menyulitkan, menyesakkan. Ada yang kepengen pergi haji ya Allah. Ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya jodoh, ada yang pengen punya anak. Ada yang segera menikah. Ada yang pengen lancar usaha, semua kabulkan ya Allah. Semua kabulkan, semua kabulkan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa kita istighfar lagi. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat lagi. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih Dede, terima kasih Pak Mulyadi, Ibu Mulyani, terima kasih, sehat selalu. Sampai sekarang bengkelnya masih ya? Masih. Tambal bannya juga nggak ditinggalin Pak Ustadz, masih ada. Gitu ya? Sekarang. Masih ada ya? Luar biasa. Ya, terima kasih juga buat semua jamaah yang telah hadir. Toto Alkit and Friend, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat SCM semua ya. Ya, terima kasih. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toto Alkit and Friend. Doanya Pak Ustadz ya. Dalam hitam gelap malam ku berdiri melawan sepi. Di sini di pantai ini telah terkubur sejuta kenangan dihempas deras gelombang.